Om Swastiastu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Imade Suparta, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan atau memutar video tentang coaching dalam supervisi akademik, yaitu tahap pra-observasi. Nah, dalam hal ini saya akan dibantu oleh rekan saya. Dalam hal ini saya perkenalkan, yaitu namanya Ibu Niwayan Bangkit Rahayu. Nah, di sini kita langsung saja ke pokok pembahasannya, yaitu di tahap pra-observasi. Selamat siang Bu Rahayu. Iya, selamat siang Bapak. Gimana kabarnya Bu Rahayu? Baik dong tentunya. Ya, di sini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Oke. Ya, di mana kegiatan pra-observasi ini memiliki tujuan, yaitu pada tahap observasi ini kita akan mengetahui dan mengevaluasi nantinya jalannya proses pembelajaran yang Ibu terapkan nanti dalam proses pembelajaran ketika di observasi nantinya. Terus, mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Yaitu untuk mempersiapkan lebih awal nantinya dalam melakukan pembelajaran di kelas, ya, agar lebih siap dan tentunya lebih matang ya, dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas nantinya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya Bu ya, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rahayu terkait nanti persiapan Ibu di observasi nantinya ya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti dalam proses pembelajaran? Ya, jadi untuk nanti dalam pembelajaran yang akan diobservasi itu rencananya tujuan pembelajarannya itu adalah untuk yang pertama untuk menjelaskan pengertian bernafas. Ya, kemudian untuk selanjutnya itu ada menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia. Kemudian tujuan yang selanjutnya itu adalah untuk menyajikan hasil penyelidikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia, seperti itu Pak. Jadi saya nanti mengambil materi tentang sistem respirasi. Iya, terima kasih ya Bu ya. Berarti kalau saya tangkap di sini ya, untuk tujuan pembelajarannya ada 3 Bu ya. Di mana materinya tentang sistem respirasi ya, pernapasan pada manusia. Yang pertama itu menjelaskan pengertian dari sistem respirasi ya. Kemudian menjelaskan analisis ya, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dari pernapasan, dan menyajikan data ya, berupa presentasi nantinya tentang analisis atau faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini, kira-kira Bu ya, bagaimana area pengembangan yang Ibu nantinya lakukan saat observasi dalam pembelajaran ini? Iya, jadi untuk nanti pada saat proses pembelajaran itu ada beberapa area pengembangan yang ingin saya lakukan, yaitu yang pertama itu adalah pada model pembelajarannya, yaitu nanti akan saya rencananya akan saya menggunakan model problem based learning atau PBL. Kemudian selain itu area yang ingin saya kembangkan juga itu adalah pada dalam pengelolaan kelas. Jadi bagaimana nanti saya mengelola kelas dalam pembelajaran seperti itu. Iya, terima kasih ya Bu ya. Berarti Ibu sudah ada target ya, area pengembangan diri yang ingin Ibu capai nantinya ya. Nah, di sini saya lihat ada 2 ya Bu ya, di mana nanti Ibu bisa menerapkan sebuah model pembelajaran yang dimana pembelajaran yang Ibu sampaikan di sini yaitu PBL ya. Kemudian yang kedua tentang pengelolaan kelas ya, tentang pengelolaan kelas, gimana nanti mengelola kelas, manajemen siswa di dalam kelas tersebut sehingga dapat mengikuti sesuai dengan alur atau sintak dari model pembelajaran. Seperti itu ya? Iya. Nah, kemudian di sini Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan?
Iya. seperti strategi, pendekatan, atau model pembelajaran dan metode yang Ibu terapkan nantinya dalam pembelajaran tersebut. Iya. Jadi untuk rancangan pembelajaran yang rencananya nanti akan saya gunakan, yaitu untuk pendekatannya itu rencananya saya akan menggunakan pendekatan saintifik dengan berbasis TPACK seperti itu. Kemudian untuk model pembelajaran sendiri itu rencananya akan menggunakan problem based learning ya atau PBL. Kemudian dengan metodenya itu ada metode tanya jawab, diskusi, kemudian nanti juga ada metode presentasi. Diskusi dan presentasi ya. Nah, di sini berarti yang saya tangkap ya, berarti rencana pembelajaran Ibu pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik ya, berbasis TPACK ya. Kemudian model yang digunakan yaitu PBL, kemudian metode yang digunakan yaitu diskusi tanya jawab dan presentasi ya Bu ya. Nah, itu strategi yang Ibu ingin terapkan nanti dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan nantinya dalam proses pembelajaran? Ya, jadi untuk media pembelajaran sendiri yang nantinya rencananya akan saya gunakan, tentunya saya menyiapkan PowerPoint ya. PowerPoint itu tentang sistem respirasi. Kemudian selain itu saya juga menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran tentang sistem respirasi. Selain itu juga karena nanti akan direncanakan ada praktikum, jadi beberapa alat dan bahan yang nantinya akan saya gunakan dalam praktikum seperti itu. Berarti media yang digunakan itu beragam ya Bu ya, sangat beragam ya. Sudah ada teknologinya ya, yaitu berupa PowerPoint, kemudian ada video pembelajarannya juga ya. Kemudian praktikum juga nanti alat dan bahannya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini Bu, kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini sehingga kita bisa nanti dapat mengobservasi ya Ibu di kelas gimana proses pembelajarannya? Iya, kebetulan untuk pembelajarannya nanti saya ada jadwal itu hari Selasa. Selasa. Nanti bisa hari Selasa di kelas 82 ya. Untuk jamnya itu saya ada di kelas 82 itu jam pertama sampai jam ketiga. Jam pertama, jam ketiga. Ya, terima kasih Bu ya. Berarti kita akan lihat nantinya Ibu ya, tahap observasi di mana Ibu melakukan pembelajaran itu di hari Selasa. Yaitu kelasnya 82 dan ini 3JP jadinya Bu ya. Jam 1 sampai jam ketiga ya. Seperti itu. Nah, mungkin di sini aja Bu ya untuk tahap pra-observasi ingin mempersiapkan lebih awal nantinya Ibu dalam hal melakukan proses pembelajaran ketika nanti diobservasi. Nah, kira-kira Bu, bagaimana perasaan Ibu terhadap percakapan pra-observasi ini? Ya, jadi untuk kegiatan pra-observasi ini, jadi saya merasa senang tentunya ya. Jadi dengan adanya percakapan pra-observasi ini, jadi saya merasa lebih tersiapkan gitu untuk pembelajaran yang nantinya akan saya rencanakan hari Selasa itu. Jadi saya bisa mempersiapkan lebih matang lagi, baik dari strateginya, dari medianya dan lain sebagainya, seperti itu. Iya, terima kasih ya Bu ya. Berarti nanti setidaknya ada persiapan nantinya Bu ya. Jadi saya bisa menyiapkan lebih matang lagi. Iya. Nah, itu percakapan kita hari ini Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Sama-sama. Ya, kemudian untuk selanjutnya kita akan bertemu nanti pada saat observasi yaitu di hari Selasa di kelas 82 jam pertama sampai jam ketiga ya. Nah, demikian untuk tahap pra-observasinya Ibu. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang. Selamat siang. Anak-anak semuanya. Ya, pada kesempatan hari ini Bapak akan mengadakan kegiatan observasi ya, yaitu observasi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rahayu ya, terkait mata pelajaran IPA dengan sistem pernapasan.
Nah, ini silakan anak-anak mencermati dengan baik apa yang disampaikan oleh gurunya, dan tujuannya kegiatan observasi ini yaitu Bapak akan memantau, mengobservasi, dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rahim. Pada asal Panganjali Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dan melakukan kerja masing-masing. Berdoa. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang masuk ya? Ada. Siapa yang nggak masuk? Agus. Agus kemana? Sakit. Oke, semoga Agus cepat sembuh ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, kalian masih ingat nggak dalam sistem pernapasan itu organ apa saja sih yang kita gunakan? Paru-paru. Oke, yang dihasilkan apa? Dalam proses pernapasan itu kita menghasilkan apa? Iya. Apa yang terjadi kalau seandainya karbon dioksida dan atau CO2 dan uap air itu tidak kita keluarkan? Apa yang terjadi dalam tubuh kita? Ya? Kinerja organ terganggu. Iya, jadi salah satunya organ-organ yang ada dalam tubuh kita itu fungsi kerjanya itu akan tidak maksimal, jadi akan terganggu, otomatis tubuh kita akan sakit. Nah, kalian senang nonton video nggak? Senang ya, video apa? Video apa? Dari video itu saya ingin kalian menyimak dengan seksama ya apa yang terjadi dalam video. Videonya terlihat ya? Oke, sudah disimak videonya? Nah, kira-kira kalau kalian setelah menyimak video itu, kalau seandainya di dalam tubuh kita itu seperti itu, sampah-sampah itu tidak dikeluarkan di dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Kita akan sakit. Kita akan sakit. Jadi bagaimana proses ekskresi itu? Bagaimana caranya mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh kita? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuannya kalian bisa lihat sama-sama di screen, ya. Jadi nanti kalian ada diskusi kelompok, ya. Jadi nanti pada saat setelah melakukan diskusi kelompok, kalian bisa mengaitkan struktur dan fungsi organ paru-paru secara disiplin. Melalui kegiatan presentasi, nanti kalian diharapkan mampu menyajikan hasil analisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ ekspresi dalam tubuh kita. Seperti itu tujuannya ya. Kemudian untuk manfaat, ya. Jadi kalian bisa dilihat di screen untuk manfaat dari pembelajaran hari ini. Kalian diharapkan nanti bisa lebih memahami organ apa saja yang berperan dalam sistem ekspresi. Kemudian untuk penilaian, ya seperti biasa untuk penilaian itu nanti saya melakukan 3 penilaian. Jadi ada penilaian pengetahuan, nanti ada pretest dan post-test. Kemudian nanti ada penilaian keterampilan, itu nanti kan tadi ada proses diskusi, ada proses percobaan. Itu nanti akan saya nilai kalian bagaimana pada saat melakukan proses diskusi dan percobaan itu. Kemudian nanti ada penilaian sikap, ya. Jadi sikap kalian selama mengikuti pembelajaran juga akan saya nilai. Jadi mohon nanti mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu selanjutnya kita akan melakukan pretest, ya. Kita akan melakukan pretest. Jadi pretest itu apa sih? Jadi pretest itu dilakukan untuk mengetahui seberapa sih pengetahuan awal kalian tentang sistem ekspresi itu. Jadi santai aja. Nanti untuk linknya sudah saya kirimkan ke grup WA, ya. Sudah bisa dilihat. Semua sudah bawa handphone ya? Sudah. Silakan sudah bisa mulai dikerjakan pretestnya. Oke, selanjutnya kalian masih senang nonton video? Masih pengen nonton video? Masih. Oke, sekarang kita lanjut lagi nonton video ya. Setelah selesai nonton video, nanti saya harap kalian bisa menemukan masalah-masalah, ya, masalah-masalah yang tentunya berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Seperti itu. Jadi mohon nanti disimak videonya dengan baik. Bisa? Ada pertanyaan sebelum saya membuka videonya?
Tidak. Jadi silakan disimak dengan baik videonya ya. Dan nanti tuliskan masalah-masalah yang kalian temukan di buku kalian masing-masing. Ya. Oke, sudah disimak ya. Nah, silakan kalian tuliskan masalahnya dengan teman-teman kalian. Oke, ada yang mau menyampaikan masalah apa saja yang sudah ditemukan? Ya, hari ini. Kalian kenal pasal apa terganggu jika saya kenal COVID-19? Ya. Baik, siapa? Ya, Pak. Mengapa virus COVID-19 cepat menular? Ya, mengapa virus COVID-19 itu cepat menular? Nah, untuk masalah-masalah itu ditampung dulu ya. Nanti silakan kalian diskusikan. Setelah ini kita akan ada berkelompok nanti ya. Jadi kalian kan sebelumnya masih ada punya kelompok ya. Zaman kita kasih lihat kelompoknya ya. Ya, untuk itu sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Nanti kalian diskusikan masalah-masalah yang tadi sudah kalian temukan itu dengan kelompok-kelompok kalian. Kemudian nanti kalian pecahkan, ya. Kalian cari sama-sama setelah kalian merumuskan masalahnya. Kemudian kalian menentukan hipotesisnya. Ya, untuk sekarang silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. KKBD-nya sudah dibagikan ya? Sudah semuanya dapat? Sudah. Oke, kalian bisa disimak di sana di KKBD. Tadi di sana ada percobaan. Bahan-bahannya sudah kalian bawa ya sebelumnya. Silakan langsung melakukan percobaan. Untuk lapangan kerjanya sudah ada di sana. Ya, ingat kalian menggunakan air kapur. Hati-hati pada saat meniup, jangan sampai tercelat air kapurnya. Siapkan untuk presentasi ya, karena tadi kalian sudah melakukan diskusi, sudah melakukan percobaan ya. Kemudian untuk nanti kan ada yang presentasi dan kelompok lain yang tidak melakukan presentasi, saya harapkan nanti untuk bisa menyimak apa yang disampaikan oleh temannya dengan baik dan memberikan tanggapan tentang apa yang sudah disampaikan oleh temannya, yang sudah dipresentasikan oleh temannya, sehingga nanti kita bisa bertukar informasi. Oke, kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompok 2. Silakan lanjut ke sana. Saya tepuk tangan untuk Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil percobaan yang telah kami lakukan tadi. Dengan meniup air kapur dan juga air mineral, kita mendapatkan hasil ketika kita meniup air kapur dan air mineral, perubahan yang terjadi pada kedua air tersebut sangat berbeda. Air kapur menjadi keruh, sedangkan air mineral tidak. Mengapa? Karena air kapur bereaksi pada karbon dioksida yang kita keluarkan dari proses kita bernapas. Zat yang kita perlukan saat bernapas adalah oksigen atau O2, sedangkan zat yang kita keluarkan adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Reaksi kimia yang terjadi adalah C6 H12 O6. untuk kelompok yang lain, ada yang mau kalian tanyakan? Silakan. Silakan. Organ apa saja yang berperan dalam sistem ekskresi? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Organ-organ sistem ekskresi itu ada ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya dan kami tutup dengan cara masak. Om Santi Santi Santi. Sudah bagus sekali presentasi dari kelompok 2 ya. Dan yang lain juga sudah
bantu saya untuk menyampaikan hasil simpulan dari diskusinya yang lain. Ya, untuk Kesimpulan yang telah kita buat adalah kesimpulan percobaan sistem metabolisme yang tidak baru, yaitu air campuran yang terdiri kemungkinan akan turun karena karbondioksida dengan kapasitas bereaksi dengan hasil hidroksida di air campur yang menghasilkan terdapat kalsium karbonat. ya, seperti itu ya. Jadi simpulan dari hasil diskusinya. Terima kasih untuk ibu hasil diskusinya. Pada saat melakukan sistem ekspresi atau sistem pengeluaran, ya sistem pengeluaran itu kan bukan hanya dari sistem pernapasan saja, ya bisa kalian lihat pada screen, ya di screen itu terlihat. Jadi selain ada dari paru-paru, sistem pernapasan itu, sistem ekspresi itu juga terdiri dari ginjal. Ada yang mau kalian tanyakan untuk sistem ekspresi? Sudah jelas? Sudah. Benar, sudah jelas? Sudah. Oke. Kalau sudah jelas, selanjutnya sebelum kita akhiri, ya, ada yang bisa membantu saya. Tadi kan kita sudah dari awal, kalian sudah menyimak video, kalian sudah melakukan diskusi, ya, kemudian kalian sudah melakukan percobaan, dan sudah saya jelaskan juga ada yang bisa membantu saya untuk membuat simpulan, menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini secara keseluruhan. Ya, Rani. Zat-zat sisa yang berada di dalam tubuh. Sistem organ ekskresi terdiri dari beberapa organ seperti hati, ginjal, paru-paru, dan juga kulit. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Tadi kan kita sudah melakukan tes, ya. Pada saat tes itu tadi mungkin ada beberapa materi yang belum kalian pahami, tapi sekarang kan tadi sudah dijelaskan, sudah melakukan diskusi, ya, sudah melakukan percobaan. Saya harap hasilnya itu bisa lebih baik daripada tes yang tadi, ya. Untuk itu silakan selanjutnya kalian untuk prosesnya silakan dibuka linknya sudah saya bagikan ke handphone kalian masing-masing. Untuk waktu menjawab itu saya kasih waktu 10 menit, silakan dijawab. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah semua ya? Sudah. Dari hasil proses ternyata hasilnya itu cukup bagus ya, cukup bagus. Artinya ada peningkatan dari pretestnya. Mungkin tadi hasil pretestnya ada beberapa materi yang mungkin memang belum dijelaskan. Tapi tadi setelah kalian melakukan diskusi, setelah melakukan percobaan, itu materi itu sudah bisa kalian sudah bisa kalian terima, ya, sudah bisa kalian paham. Nah, untuk selanjutnya, gimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Senang? Oke, jadi ada yang mau menyampaikan apa yang membuat kalian senang pada pembelajaran hari ini? Ya, lalu? Terdapat beberapa percobaan diskusi dan pelajaran yang membosankan. Oke, terima kasih. Jadi karena tadi melakukan percobaan, ya, jadi pertemuan selanjutnya nanti silakan kalian baca, ya, baca bukunya, cari materi tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem ekspresi yang ada di dalam kita. Seperti itu, ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa kita amalkan nanti. Silakan berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup karena tadi kita lalu dengan materi, kita tutup dengan paramasati, ya. Paramasati. Om Santi Santi Santi.
Ya, selamat siang Bu Rahayu. Siang Pak. Ada apa ini Bu Rahayu? Mau ke sini Bu Rahayu? Gini, kemarin kan Bapak udah melakukan observasi. Jadi Ya. rencananya hari ini saya mau tahu dong gimana hasil observasinya Bapak kemarin selama saya melakukan pembelajaran di KER. Yang pengen tahu ada yang masih kurang atau gimana. Oh iya, ya terima kasih ya Bu Rahayu ya. Ini dah hari ini sebenarnya ini yang kita lakukan ya pada kegiatannya ini, yaitu pasca observasi ya. Kita ingin menyampaikan nantinya hasil observasi yang saya sudah lakukan kepada Bu Rahayu yang waktu kemarin ya. Nah di sini sebelum saya menyampaikan nanti hasilnya, nah saya ingin bertanya dulu pada Bu Rahayu. Nah kira-kira dalam proses pembelajaran waktu observasi apa yang Ibu rasakan ketika pembelajaran? Ya, jadi kemarin tentunya pada saat diobservasi itu kan pertama pasti deg-degan gitu karena pas ngajar itu dilihat ada yang mau observasi karena tahu diobservasi gitu kan pasti deg-degan. Kemudian rencananya kan kemarin ingin area pengembangannya itu kan di model pembelajaran, jadi kepikiran udah benar belum sintaknya seperti itu. Jadi ada mungkin beberapa yang masih saya rasa di sintaknya itu kayak masih kelewatan gitu waktunya. Jadi ada yang kayaknya mesti harus saya perbaiki di sintak pembelajarannya itu. Kemudian untuk di pengelolaan kelas juga kan rencananya memang sudah dibuat pengelolaan kelasnya seperti apa gitu maunya. Cuman kan karena keadaan di kelas seperti apa gitu, jadi ada beberapa juga pengelolaan kelas kayak pada saat diskusi itu karena beberapa kelompok jadi kurang bisa mengelola semuanya itu gitu. Jadi pada saat anak-anak diskusi itu, jadi itu yang saya rasakan pada saat di penerapan modelnya sama di pengelolaan kelasnya. Ya, terima kasih ya Bu Rahayu ya. Tadi Bu Rahayu menyampaikan dalam gini ya, langkah-langkah pembelajaran menggunakan model PBL itu ada terlewatkan seperti itu ya. Kemudian ketika pengelolaan kelas tidak mencakup semua murid ya dalam kegiatan diskusi seperti itu ya. Nah kira-kira ada kendala nggak waktu pembelajaran waktu di observasi itu? Ya kalau kendalanya sih secara gini dari waktu aja mungkin Pak. Jadi harus menyesuaikan waktu yang kita mengajar di kelas dengan RPP itu agak susah, apalagi karena kendala-kendala seperti yang tadi saya bilang, muridnya agak susah diatur, jadi itu yang membuat waktu-waktu penerapan RPP-nya itu agak susah sesuai dengan waktunya, seperti itu. Iya, berarti kendalanya kekurangan waktu ya dalam proses pembelajaran karena jadi karena kita harus mengejar, habis ini kayaknya sintaknya ini, jadi harus sesuai nggak ya waktunya kayak gitu. Ya, terima kasih Bu Rahayu ya. Berarti ada beberapa hal yang bisa saya lihat di sini ya. Yang pertama tentang langkah pembelajaran PBL, kemudian pengelolaan kelasnya, kemudian kendalanya di sini yaitu di waktu ya, karena kekurangan waktu akibat pengelolaan kelas yang kurang maksimal ya, khususnya di diskusi seperti itu ya. Nah, tapi di sini mohon izin, boleh saya menyampaikan hasil observasinya saya? Ya, silakan Pak. Ya, di sini dari hasil observasinya ya, yang saya lihat pada saat Ibu melakukan pembelajaran ya di kelas 82 waktunya ya. Nah, di mana sesuai dengan area pengembangan diri yang Ibu sampaikan waktu tahap pra-observasi, yaitu di model pembelajaran dalam hal ini PBL dan pengelolaan kelas. Seperti itu ya, itu fokus kita ya. Nah, di mana pada hasil observasi di sini, pada pembelajaran yang Ibu lakukan, yaitu dengan menggunakan strategi atau model pembelajaran PBL, ini sudah ada sesuai dengan sintaknya. Ya, bukan kelupaan ya Bu ya, tapi sudah terselip ya di sana. Ya, saya amati ada 6 langkah, ada 6 sintaknya, itu semua sudah tercover ya dari sintaknya. Seperti itu. Kemudian di sini saya lihat di yang kedua ya, di pengelolaan kelas. Nah, ini dalam pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas saya lihat
ya sudah aktif dalam pembelajaran siswanya. Namun di sini ya saya pantau dan saya observasi, yaitu yang pertama di awal pembelajaran Ibu belum istilahnya ada ice breaking ya, penghangat suasana ya, sehingga di sini ketika diskusi siswa itu tidak fokus jadinya, sehingga hasil akhirnya kita kekurangan waktu dalam hal mengajar. Ya, itu yang saya lihat waktu ini. Dan mengendal siswa ya ketika diskusi. Nah, dalam mengendal siswa dalam diskusi itu Ibu tidak dampingi secara keseluruhan karena keterbatasan waktu, seperti itu ya. Itu yang saya bisa sampaikan ya ke Ibu. Nah, kira-kira Ibu dari area pengembangan ini yang saya sudah sampaikan tadi tentang apa ya yang Ibu sampaikan tadi, yaitu model pembelajaran sesuai dengan sintak, kemudian pengelolaan kelas. Nah, rencana Ibu untuk pengembangan dirinya untuk meningkatkan kekurangan atau kendala ini bagaimana Ibu? Iya, jadi berdasarkan pengalaman yang kemarin Ika, jadi nanti saya lebih belajar lagi untuk di model itu lebih untuk menyelipkan kegiatan-kegiatan lagi di sintaknya itu gimana caranya menghandle supaya sesuai dengan sintaknya itu, supaya nggak kayak tadi tuh bukan terlewat tidak berurutan gitu loh Pak, karena waktu itu lupa yang ini jadi ke belakang dia gitu. Jadi nanti belajar lagi lebih menghandle waktunya itu. Kemudian di pengelolaan kelas juga nanti saya lebih belajar lagi nanti untuk di pengelolaan kelas itu gimana caranya menghandle biar semua muridnya itu bisa saya jangkau seperti itu, biar nggak kayak kemarin itu kan kayak fokus cuma sama satu gini aja, yang lain karena waktunya kurang yang lain nggak usah ya, satu ini aja gitu. Jadi nanti belajar biar semua siswanya itu bisa saya perhatikan sama gitu. Iya, ya terima kasih Bu Rahayu. Waktu lagi saya belajar. Ya. Tadi kan Bu Rahayu bilang untuk pengolahannya, maaf ya, untuk modelnya ya, model pembelajaran. Nah, kira-kira Ibu Rahayu nanti dari mana Ibu bisa belajar nantinya biar bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan sintak dan sesuai dengan alurnya? Ya, jadi nanti rencana saya dari hasil yang kemarin Ika, nanti saya sharing dengan teman-teman CMGMP atau dengan teman-teman lain yang sudah lebih berpengalaman di situ. Nanti saya belajar tentang model pembelajaran kayak gimana sih yang sebaiknya diterapkan di kelas. Kemudian untuk pengelolaan kelasnya itu gimana caranya, gimana kiat-kiatnya supaya bisa anak-anak itu semuanya tercover seperti itu. Jadi nanti bisa sharing, saya lakukan sama teman CMGMP seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu Rahayu. Berarti saya tangkap Ibu ada rencana pengembangan yaitu dengan cara sharing dan kolaborasi ya, tentunya kolaborasi ya dengan rekan sejawat. Gimana sih kita nantinya mengelola kelas dengan baik seperti itu ya. Nah, selain dari sharing atau kolaborasi Ibu, kira-kira apa yang Ibu rencanakan untuk pengembangan diri, untuk meningkatkan pengembangan diri yang ingin Ibu capai ini? Ya, jadi mungkin nanti kalau seandainya ada pelatihan-pelatihan tentang model pembelajaran, tentang gimana caranya mengelola kelas, itu nanti saya bisa ikut pelatihan itu Pak. Ya. Tentunya nanti dari Bapak bisa memberitahu nanti ya, kalau ada gini bisa dikasih info seperti itu. Iya, iya Bu Rahayu ya. Berarti Ibu bagus ya, sudah ada istilahnya ada rencana pengembangan diri bahwa Ibu akan mengikuti pelatihan ya, ikuti pelatihan-pelatihan tentunya untuk mengembangkan profesionalisme kita ya sebagai seorang guru, khususnya dalam tadi Ibu kurangnya di pengembangan diri yaitu pengelolaan kelas, gimana pengelolaan kelas dengan baik seperti itu ya. Nah, tentunya saya di sini akan memfasilitasi Ibu ya, dalam artian kita sama-sama sebagai guru, jika ada informasi terkait pelatihan atau informasi seperti itu, tentunya kita akan sharing, berbagi untuk tujuan kita yaitu untuk melayani murid nantinya. Seperti itu Bu.
Nah, kira-kira apa lagi Bu yang bisa Ibu memberikan rencana pengembangannya untuk kedepannya lagi? Ada lagi? Apa ya? Jadi untuk jangka panjangnya saya belum, tapi mungkin yang itu pelatihan-pelatihan nanti Bapak mungkin bisa membantu saya nanti untuk apa namanya? Belajar lebih lagi untuk penerapan gimana sih model yang pembelajaran yang cocok di kelas, terus gimana caranya mengelola kelas gitu supaya gini. Nanti pengalaman dari itu aja. Iya, terima kasih ya Bu Rahayu ya. Berarti dari sharing dengan pelatihan ya. Nah, kira-kira nanti karena itu sebuah rencananya Ibu ya. Nah, kira-kira waktunya nanti gimana Ibu ya? Waktu rencana pengembangannya, sharingnya kapan nantinya, pelatihannya kapan ya Ibu akan laksanakan nantinya? Untuk waktu dengan sharing dengan teman-teman kan mungkin bisa saya lakukan mungkin setelah ini ya, minggu depan ini. Sebelum pembelajaran itu nanti saya sempatkan untuk sharing dengan teman-teman CMGP. Kemudian untuk pelatihan-pelatihan itu secepatnya nanti kalau sudah ada sebuah pelatihan gitu nanti saya ikuti dan segera mungkin. Ya, terima kasih Bu Rahayu ya. Tapi itu yang bagus ya Bu Rahayu ya. Ibu mau mengembangkan dan punya rencana dan kapan akan itu dilaksanakan nantinya. Nah sekarang kira-kira rencana tindak lanjut Ibu terkait pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi ya, tentang pengolahan kelasnya yang masih kurang. Nah rencana kedepannya Ibu tuh bagaimana nantinya untuk istilahnya mencari solusi untuk pengolahan kelas tersebut agar tidak kekurangan waktu lagi nantinya. Gimana rencananya Ibu? Jadi untuk rencana tindak lanjutnya seperti yang tadi sudah kita diskusikan. Jadi pertama itu nanti saya akan mungkin sharing dulu dengan teman-teman, sharing pengalaman mungkin dengan yang senior gimana sih caranya mengatasi permasalahan waktu biasanya supaya sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan seperti itu. Kemudian untuk pengelolaan kelas juga nanti bisa belajar dari rekan-rekan juga, dari pengalamannya beliau. Jadi gimana caranya mengelola kelas biar bisa semua anak-anak itu dijangkau. Kemudian gimana caranya memberikan ice breaking itu, di mana harus saya berikan ice breakingnya seperti itu nanti. Itu kemudian nanti setelah dapat dari teman-teman itu nanti dalam pembelajaran segera akan saya coba di kelas dari hasil sharingnya itu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Ya, lanjutnya seperti itu ya. Berarti ada kemauan dari Ibu ya, pengembangan diri dari Ibu bahwa saya ingin sharing dulu ya, lihat dulu punya rekan dulu gimana pengolahan kelas yang baik, kemudian gimana menempatkan ice breaking ketika bagaimana siswanya biar dia bosan ataupun dia mau fokus kembali ya tentunya ya dalam proses pembelajaran. Karena di sini Ibu juga menyampaikan di awal bahwa pengolahan kelasnya masih kurang seperti itu ya. Tapi sudah ada tindak lanjut dari Ibu. Nah itu saja dari saya Bu. Nah kira-kira untuk diskusi hari ini apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Ya, jadi dari hasil cakap-cakap kita tadi itu, jadi saya tahu kekurangan saya di mana setelah Bapak kemarin diobservasi itu kan nanti jadi kekurangan-kekurangan itu yang bisa gunakan sebagai masukan nanti untuk pembelajaran yang di kelas supaya bisa lebih baik lagi dari penerapan model, dari pengelolaan kelas seperti itu. Dan bagaimana rencananya Ibu? Rencananya nanti rencana pengembangan diri yang Ibu sampaikan tadi ada 2, yaitu apa? Sharing sama ikut pelatihan. Iya, sharing dan kolaborasi serta ikut pelatihan. Ikut pelatihan untuk pengembangan diri dalam hal nanti pembelajaran atau pengolahan kelas nantinya. Seperti itu ya Bu ya. Ya nanti saya tunggu dari rencana aksinya Ibu sehingga nanti ke depannya ketika diobservasi lagi nantinya dalam proses pembelajaran Ibu sudah menguasai pengolahan kelas ya, tentunya mengenal kelas dalam diskusi nantinya, kemudian bisa
tidak kekurangan waktu dalam Ya. proses pembelajaran ya, agar tidak nanti mengambil jam pelajaran rekan sejawat yang Ya. lain. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Ibu ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa berguna bagi Ibu nantinya, dan tentunya sebagai pengalaman Ibu untuk mengembangkan kompetensi diri Ibu untuk kedepannya demi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, sekian dari saya Bu. Terima kasih dan terima kasih selamat waktunya. siang. Nggih. Ya. Ya. Demikian dari kegiatan pasca observasi. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu pengajar praktek, yaitu Ibu Wahyundari Kartini, untuk menyampaikan refleksi coaching dalam supervisi yang telah saya lakukan. Untuk waktu kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak D sudah melaksanakan pasca observasi dengan Ibu Rahayu. Dan kalau saya amati tadi sudah sangat luar biasa. Pak D sudah melaksanakan alur tirta pada coaching. Jadi sebagai pendengar yang baik juga sudah, memposisikan diri juga sudah. Kemudian kalau dari saya amati, Pak D sebenarnya udah kalau dalam coaching itu sebenarnya bukan lagi hal yang tidak Pak D pahami ya, tapi sudah benar-benar Pak D pahami bagaimana menjadi seorang coach yang baik. Karena dari indikator penilaian yang saya lakukan pada saat Pak D melaksanakan pasca observasi itu semuanya itu sudah terpenuhi dari 8 indikator yang harus saya amati dan yang saya berikan nilainya. Baik itu tujuan sudah ditetapkan oleh rekan sejawat, kemudian Pak D juga tidak menggurui rekan sejawat dan juga tidak memberikan nasihat. Jadi Pak D semuanya dilakukan dengan menggali kompetensi yang dimiliki oleh rekan sejawat. Kemudian juga percakapan juga 2 arah, jadi tidak ada yang mendominasi. Jadi Pak D juga melakukan pengulangan, kemudian merangkum juga apa yang disampaikan oleh rekan sejawat, kemudian juga mendengarkan juga dengan baik, kemudian juga ada bertanya juga. Kemudian pertanyaan itu yang dilakukan bukan pertanyaan yang tertutup, tapi pertanyaan yang menggali potensi dari rekan sejawat. Kemudian juga dari percakapan ini juga menghasilkan hal yang konkret. Seperti tadi apa yang akan Ibu Rahayu lakukan. Ya kan itu udah hal yang konkret kan, tidak lagi sebatas rencana, tapi sudah langsung seperti tadi mengatur waktu. Saya akan setelah speaking, saya akan ini, berarti udah benar-benar konkret disampaikan oleh Ibu Rahayu. Kemudian juga tindak lanjutnya sudah disampaikan kapan akan dilakukan, itu sudah jelas. Kemudian juga ada kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi dia di Ibu Rahayu sudah tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Itu dari hasil percakapan. Jadi tidak ada nasihat yang diberikan, tapi Ibu Rahayu sudah bisa menyimpulkan apa yang akan dilakukan di pembelajaran berikutnya. Jadi udah luar biasa untuk pada coachingnya.